Salam kenal. Ya, jadi hari ini kami itu mau ada tanya jawab sedikit tentang Ratu Ceda. Sebenarnya apa sih Ratu Ceda ini? Terus dari kapan berdirinya dan lain sebagainya. Oke, kalau gitu kita mulai aja sekarang ya Kak Frida. Oke. Oke Kak Frida, udah siap sama pertanyaan-pertanyaan dari dia? Insya Allah siap. Nah, pertanyaan pertama, kenapa produk hijab ini diberi nama Ratu Ceda? Oke, udah boleh nih cerita. Sebenarnya untuk Ratu Ceda itu sendiri, itu Firda pribadi terinspirasi dengan kita ini kan perempuan gitu kan. Terus dulu tuh Firda sempat ngasih nama sebelum Ratu Ceda ini tuh ada Amira Himar. Nah, Amira ini sendiri tuh Firda sampai kayak buka kamus lah untuk apa ya, nge-launchingkan namanya gitu kan. Jadi Firda tuh bener-bener nyari bahwa perempuan yang kayak dia tuh berharga gitu kan. Nah, jadi Amira itu sama si Ratu ini sebenarnya artinya gitu. Tapi memang Ratu ini sendiri itu Firda ambil dari nama adik Firda, yaitu Ratu Alifah Nasya, adik Firda yang bungsu. Jadi Cedah ini sendiri Firda memang kayak nyari nama bahasa Aceh. Kayak Firda ngangkat, Firda ini kan dari Aceh gitu kan. Gimana sih caranya supaya Firda itu tetap menghaskan gitu, kayak menceritakan sedikit tentang bahwa kita ini anak bangsa gitu kan. Membuat nama brand itu ya memang kalau bisa dari asal kita sendiri, karena kan kebanyakan dari sekarang itu kayak nama bahasa Inggris atau nama-nama kita pribadi kayak gitu kan. Nah, Firda berpikir gimana caranya mengaitkan nama pribadi itu dengan dari daerah sendiri kayak gitu. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi sekarang kita udah tahu awal mula nama Ratu Ceda itu dari mana. Oke, pertanyaan kedua, boleh nggak kakak ceritain sedikit berdirinya Ratu Ceda ini dari awal sampai saat ini, terus orang-orangnya itu siapa aja, terus dan ya kakak lah ceritain. Oke, jadi Ratu Cedah itu awal mula berdirinya itu di tahun 2017. Jadi di situ Firda sempat collab sama yang namanya Bang Mahbub. Nah, beliau itu waktu itu tuh salah satu fotografer Ratu Cedah di masa itu. Jadi memang dari awal tuh modelnya udah via ya. Jadi kita tuh memang apa ya, kayak gimana caranya ini tuh dari kawan-kawan kita sendiri dulu awalnya. Nah, di situ itulah terbentuk kami ada 3 orang. Nah, di situ waktu itu Firdanya sih karena kayak sambil kuliah gitu kan. Jadi Ratu Cedah ini hanya sebagai sampingan gitu, nggak serius gitu kan, sehingga tidak punya target penjualan, terus juga tidak ada hal-hal yang membuat Firda itu excited gitu untuk menjalani bisnis, hanya kayak ya udah berjalan gitu aja gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu itu tuh di tahun 2018 awalnya kan Firda kok ini ya. Oke, jadi di tahun 2018 itu bulan November Bunda Firda meninggal, karena sebelumnya kami itu ngambil barang dari Bunda Firda langsung gitu kan, karena Bunda Firda yang kirim produknya. Nah, di situ tuh masih jilbab malai aja gitu kan. Nah, si jilbab malai ini dulu itu Firda jual harganya itu bertahap, kayak mulai dari 80.000, 85.000 sampai sekarang bisa 89.000. Jadi semenjak Bunda Firda meninggal, Firda di situ mulailah kayak mencari penjahit sendiri gitu-gitu kan, sehingga Firda harus memasukkan dana-dana tambahan kayak misalnya biaya operasional gitu kan, biaya gaji dan segala macam. Jadi sebenarnya kalau teman-teman itu nanya kenapa sih gitu kan produk Ratu Ceda itu mahal gitu kan, sebenarnya Firda itu di sini bukan menjual ecer teman-teman. Jadi Firda di sini itu membangun brand. Yang namanya brand itu nggak mungkin nggak ada biaya karyawannya, nggak mungkin nggak ada biaya timnya. Apalagi sekarang Ratu Cedah itu semuanya serba ada dapur produksi. Kayak misalnya tuh kita belanja bahan di toko, terus dijahit gitu-gitu kan. Habis itu setelah dijahit udah jadi jilbab, difoto lagi gitu-gitu. Terus setelah difoto baru
barulah kayak mungkin kita share ke teman-teman semua kayak gitu. Jadi banyak proses dan semua orang di situ itu Firda harus pikirin berapa sih biaya-biayanya gitu, sehingga harganya itu lumayan menjulang. Dan juga Firda di sini juga menjual kualitas. Jadi Firda itu walaupun brandnya dari Medan gitu kan, Firda akan menyesuaikan harga dengan brand-brand dari luar juga gitu, yang padahal sebenarnya modal kain mereka itu bisa lebih murah sebenarnya, tapi harga jualnya bisa sama kita gitu. Nah, yang Firda selalu tegaskan adalah sama teman-teman, sama di orang-orang di sekeliling Firda, bahwasannya kita sedikit tapi semuanya ngerasain gitu, daripada kita ngambil yang banyak terus hanya satu pihak yang diuntungkan. Nah, itu sih yang istilahnya kayak sedikit perjalanan proses bagaimana produksi, terus dari kapan berdirinya, terus juga siapa-siapa aja orangnya. Dan kalau misalnya pun diceritain orang-orangnya itu nggak akan kayak terlalu panjang sebenarnya gitu kan, karena kita terus berganti, siapa aja yang setia kita teruskan, siapa yang nggak setia dia pasti gugur sendiri gitu, kayak seleksi alam. Karena Firda pribadi enggak tipe yang ngeluarin orang sih sebenarnya gitu. Jadi kayak kalau memang dia nggak mau ya dia bakalan keluar dengan sendirinya gitu. Cuman untuk dalam hal ini Firda tetap berusaha untuk mensolidkan yang ada, supaya yang ada ini tuh nanti kalau misalnya mereka punya bisnis sendiri ataupun misalnya mereka butuh bantuan, nah mungkin di wadah Ratu Cedah inilah yang bakalan membantu itu gitu. Itu sih yang bisa Firda sampaikan tentang berdirinya Ratu Cedah. Semoga bermanfaat. Amin. Jadi tadi yang bisa Via tangkap gitu kan Kak, Iya. Sebelumnya Ratu Cedah ini sempat vakum gara-gara bundanya Kak Firda. Iya, benar. Meninggal karena Benar, bundanya benar. Kak Firda ini yang produksi Iya, jilbab malah benar, itu benar. yang jahit. Jadi pelan-pelan butuh proses, Kak Firda juga nyari orang-orang untuk Iya, jahit benar. kain, jahit semuanya Iya. gitu kan Kak. Oke. Makasih Kak Firda. Sama-sama. Pertanyaan selanjutnya, hal apa yang membuat kakak yakin kalau bisnis Ratu Cedah bakal terus berkembang seiring berjalannya waktu? Oke, sebenarnya kalau misalnya nih kan banyak orang bermindset bahwa kok bisnis hijab kan udah ada tuh di mana-mana, pasti nggak bakalan lama tuh bertahannya segala macam kayak gitu kan. Kalau Firda pribadi itu lebih kayak gini, yang namanya kita berbisnis itu pasti udah banyak yang ngejalanin, mau itu bisnis yang nggak ada sih bisnis yang nggak ada saingannya, pasti ada bisnis yang maksudnya semua bisnis tuh pasti ada saingannya gitu kan. Cuman kenapa rata-rata bisnis itu bertumbuh dan rata-rata bisnis itu bisa jangka panjang gitu kan? Kenapa gitu? Karena gini, kita gitu kan sebagai owner itu udah siap menurunkan semua konsep yang ada di kepala kita, dan kita itu sebagai owner jangan putus konsep, jadi terus inovasi. Karena apa? Kalau misalnya kita berpikir sebentar, misalnya nih kita hanya jual jilbab segi 4, terus kita ngerasa kok nggak laku lagi, terus kita berhenti, ya udah kita cukup sampai di situ gitu. Cuman Firda sih kenapa kenapa positif gitu Ratu Cedah ini bisa berkembang. Yang pertama yang udah membuat Firda terharu itu adalah Ratu Cedah ini udah nggak hanya hidup di diri Firda, jadi dia itu udah hidup di hati orang lain, seperti tim marketing, tim produksi. Jadi istilahnya Firda itu udah merasa ada mereka itu bergantung gitu, kayak istilahnya mereka ingin juga ikut mengembangkan seperti itu. Makanya kenapa Firda nggak semangat sementara orang lain semangat begitu. Nah, itu yang membuat Firda terus ingin yakin mengembangkan. Dan Firda nggak bilang sih berapa lama Ratu Cedah ini bisa tumbuh dan bertahan nanti di masa depan, tapi saat ini yang ingin Firda sampaikan adalah bahwa Firda masih mampu gitu, dan sampai semampu Firda untuk mengembangkan usaha ini gitu. Jadi kalau misalnya pun dia harus berhenti atas izin Allah, ya Firda bisa apa gitu kan, walaupun sebenarnya kita udah usaha gitu. Jadi Firda nggak bilang Ratu Cedah ini akan sukses, tapi Firda berusaha nih sama teman-teman semua yang ada di sini untuk terus melakukan yang terbaik gitu.
Oke, kita doain ya semuanya, semoga Ratu Ceda terus berkembang sesuai keinginannya kita semua, keinginan owner juga. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Jadi Kak, apa kendala yang paling berat yang udah pernah Kakak rasain selama menjalani bisnis ini? Kendala terberat ya. Kalau kendala terberat sih yang pertama kayak kita ngelawan diri kita sendiri, istilahnya kita nyemangatin diri kita sendiri, terus kita juga motivasi diri kita sendiri. Sebenarnya itu bukan berat, tapi itu lebih kayak ke aku nih ada yang harus dibawa nih gitu. Jadi itu kayak lebih jadi pacuan kita untuk terus lebih semangat. Terus kendala yang terjadi sebenarnya sih Firda ini kalau bisa dibilang tuh alasan sih sebenarnya gitu kan. Cuman memang ini harus Firda kasih tahu karena inilah salah satu juga kendala gitu. Jadi bahan baku di toko itu nggak selalu sesuai ekspektasi kita. Jadi kadang-kadang bahan baku tuh mau habis, terus kita tuh kayak kadang kehilangan warna gitu yang sebenarnya kayaknya itu banyak kali peminatnya yang bisa dibilang kita penjualannya bisa kenceng di situ, tapi gara-gara dia bahannya habis, nah kita jadi harus mempromosikan yang lain yang sebenarnya kayak customer tuh mungkin kurang suka gitu. Itu sih kendalanya. Tapi selebihnya insya Allah selagi kita tuh mampu untuk terus semangat, untuk terus berkembang dan untuk terus memotivasi diri, insya Allah semuanya Lancar, baik-baik aja ya. Dan nggak bisa kita bilang sebagai hambatan juga. Oke, makasih Kak Firda. Next, pertanyaan selanjutnya. Siapa saja orang-orang yang selalu membuat owner semangat dan terus bangkit meskipun ada di titik yang paling melelahkan? Oke, sebenarnya kalau maksudnya sebenarnya kalau dibilang orang-orangnya sih lebih ke semuanya. Cuman semuanya itu maksudnya apa nih? Siapa? Kayak istilahnya kita tuh ngelihat tim produksi, ngelihat kayak Pia gitu kan sebagai model. Masa model pas foto aja semangat, kita yang ownernya penjualnya loyo gitu misalnya. Terus kita kalau Firda pribadi sih ada gitu kan, ada orang yang benar-benar Firda jadiin semangat dan insya Allah nanti bakalan hadir juga di YouTube ini di next video. Dan Firda salah satu yang paling lagi sih orang tua. Nah itu karena orang tua Firda itu melarang sebenarnya hal ini semua gitu kan, kayak apalagi ayah gitu kan. Kalau Bunda Firda udah meninggal, jadi ayah tuh benar-benar nggak suka, bahkan kayak nyari 1000 alasan supaya Firda harus pulang kampung gitu. Cuman ya gimana cara Firda untuk tetap meyakinin cara Firda tuh sih kayak dengan mungkin nggak minta uang jajan lagi, terus dengan kayak ngasih uang jajan ke adik, itu yang masih bisa Firda lakukan sampai hari ini gitu. Jadi mungkin untuk mengirimkan ke rumah itu Firda belum bisa, tapi mungkin untuk menanyakan kabar, untuk sering komunikasi gitu kan, dan menjalin hubungan baik, itu yang selalu Firda lakukan sampai bisa orang tua mungkin ikhlas lah Firda harus kemari. Nah itu sih yang buat Firda makin semangat untuk kayak pingin gitu ngebuktiin bahwasannya apa yang kita kerjain ini benar-benar serius gitu loh. Nah, nggak lagi lelah-lelahnya gitu, nggak main-main gitu. Berarti orang tua laki-laki kakak sempat nggak setuju gitu ya kalau kakak jalanin bisnis Iya, ini? sebenarnya sih ayah Firda itu lebih suka kayak mungkin Firda jadi PNS gitu. Iya. Karena kan gelar Firda SPD nih ya kan. Jadi pasti orang tua kayak mikirnya udah disekolahin 4 tahun gitu kan, kuliah kok malah bisnis yang belum tentu gitu. Karena kan bisnis ini kalau kita bangun sendiri kan dia belum tentu bisa menghidupi kita gitu. Makanya orang tua Firda mungkin sedikit takut gitu sih. Nggak apa-apa. Jadi teman-teman nggak usah takut. Yeah. Meskipun kalian sarjana SPD atau apapun itu, kalau namanya bisnis tuh semua kalangan tuh bisa masuk ke dalamnya. Bener. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa yang membedakan produk Ratu Ceda sama hijab lain? Sebenarnya untuk produk itu kita cenderung mirip sih, namanya produk kain ya, cenderung mirip, semua brand rata-rata tuh pasti ada yang sama kayak gitu.
Hanya saja Firda lebih ke kalau produk Ratu Cedah ini sih Firda yang pertama itu yang benar-benar sering Firda pakai. Terus yang kedua yang menurut Firda nyaman itu yang Firda jual. Jadi sebenarnya kalau untuk membedakan produk itu nggak ada, cuman gini, yang namanya kita bermarket gitu kan, kita nggak mungkin nggak dapet 1%-nya manusia di dunia ini gitu. Setidaknya kita dapat sedikit yang solid sama kita. Itu sih yang membuat Firda terus yakin bahwasanya masih ada orang yang belum tahu nih jilbab-jilbab yang enak untuk dipakai. Sehingga saat mereka kenal Ratu Cedah, mungkin itu jadi first impression, wah aku baru nemu nih jilbab yang senyaman ini gitu. Nah itu yang membuat Firda terus untuk kayak cari siapa aja sih orang-orang yang membutuhkan produk iya, ini istilahnya orang-orang yang memang pasarnya kita gitu. Pasti ada 1% pasti ada gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kalau boleh tahu nih Kak, omset Ratu Cedah itu per bulannya berapa? Nah, Agak horor ini pertanyaannya ya. Kalau ditanya omset, Iya. Firda sebenarnya lagi down di beberapa bulan kemarin karena kan pas corona. Oh iya benar. Nah, yang mungkin sebelumnya kita bisa 10 juta nih sebulan gitu kan. Tapi kemarin itu mungkin setengahnya pun goyang gitu. Nah inilah kenapa Firda bilang yang namanya bisnis resikonya itu besar, tapi yang buat kita bertahan itu kekuatan kita tadi gitu. Nah jadi ini bulan Agustus Firda lagi pemulihan gitu kan, September juga mulai pemulihan, jadi Firda masih ngejar balik ke 10 juta tadi gitu, balik ke 10 juta tadi supaya benar-benar bisa nih mengontrol, mengkondisikan sekitar gitu. Jadi kayak gaji terbayar, terus Firda kan udah biaya hidup nih dari sini gitu kan, kayak mungkin biaya sewa, biaya makan. Nah itu Firda kondisikan gitu, apalagi Firda sebagai owner harus sehemat mungkin karena banyak hal yang dipikirin nih gitu. Jadi kalau misalnya cuma mikirin diri sendiri aja ya mudah sih sebenarnya gitu. Untuk saat ini proses Firda tuh masih mengejar omset di angka segitu gitu. Jadi Firda nggak bisa bilang sekarang berapa, tapi memang kemarin itu Firda setengah dari 10 itu pun belum sampai gitu. Jadi memang lagi down lah gitu sebenarnya, tapi harus tetap semangat. Jadi buat teman-teman semua, kunci sebagai owner itu ya strong ya. iya. Oke teman-teman, kalau gitu kita doain ya, semoga semuanya itu kembali seperti semula, corona cepet hilang, biar pemasukan Ratu Cedah sendiri pulih. Iya, amin. Bisa Teman-teman sampai- juga ya. Sampai 10 juta lagi per bulan, luar biasa. Amin. Oke Kak Firda, pertanyaan selanjutnya. Sampai saat ini udah berapa reseller Ratu Cedah yang gabung sama kita? Firda sih nggak mau menceritakan yang lama-lama gitu kan. Cuman yang ada di grup saat ini tuh 41-an orang. Wow, banyak ya. Banyak, tapi yang aktif yang aktif tuh mungkin sekitar yang paling aktif tuh 5 orang. Tapi kayak 10 orang tuh menyusul dikit-dikit gitu. Tapi ya Firda nggak memaksa sih sebenarnya, dan mereka juga nggak pakai target. Dan buat kalian mungkin ya kan yang mau bergabung di Ratu Cedah nih nggak ada target orderan, jadi kayak sebulan nggak harus berapa, nggak ada. Jadi kita hanya memotivasi dan berjalan sesuai kemampuan gitu aja sih yang saat ini dialami lah sama tim marketing kita, terutama reseller gitu. Kita doain semoga Amin. 41 orang itu benar-benar serius kayak Iya, yang 5 atau amin. 10 orang itu. Bener. Iya. Oke. Nih, Kakak dapat inspirasi model-model hijab itu dari mana? Kayak Hibamala, Ilalas Craft dan yang lainnya itu dari mana? Oke,
Untuk inspirasi hijab sendiri itu Firda sebenarnya kayak yang sering Firda pakai. Terus orang nengoknya suka. Nah, Firda jual gitu. Awalnya dari situ. Cuman semakin kesini Firda semakin melihat permintaan. Jadi kayak mungkin customer kita atau reseller mereka kan menjualkan, otomatis mereka lebih deket dong sama customer gitu kan. Nah, mereka nanti request nih mau model ini, mau model itu gitu. Sehingga Firda nggak mungkin tidak menyediakan. Nah, gitu. Jadi ya pelan-pelan Firda coba memenuhi itu. Gitu Berarti sih. dari permintaan kawan-kawan kakak juga ada gitu ya. Buat Iya. dong model hijab kayak gini. Ini Kayak dong, gitu. ini. Sementara saat ini seperti itu. Oke, next selanjutnya produk Ratu Ceda yang paling banyak peminatnya itu yang mana kak? Oke. Produk yang mana? Jadi untuk produk Ratu Cedah yang sampai saat ini masih ramai peminatnya itu jilbab Malai. Karena jilbab Malai sendiri itu memang cocok dipakai dari kalangan anak-anak, terus juga remaja, ibu-ibu, nenek-nenek semuanya. Dan jilbab Malai ini enaknya lagi dia itu gimana ya, kalau kita pakai kuliah dia nyambung, terus kalau kita pakai dia untuk ke undangan juga bagus, di hari-hari juga bagus. Jadi memang jilbab Malai itu jadi kayak best seller. Nah, best seller dari Ratu Ceda nih yang kayak Firda pakai sekarang. Instan gitu ya. Jadi Iya, dia orang-orang instan. suka. Kadang-kadang kan orang bagian kepala itu kurang suka berpet karena mungkin terlihat lebih tua mukanya gitu kan. Tapi ini kita desain kayak mukanya itu kayak segi empat, tapi dia kayak ini gitu, oval gitu. Instan. Ini dia jilbab Malai dari Ratu Ceda. Oke. Berarti best sellernya Ratu Ceda itu tetap jilbab Malai ya. Masih jilbab Malai. Good. Oke, ini kayaknya pertanyaan dari Via udah habis, tapi Via mau minta sesuatu sama kakak. Coba kakak kasih pesan untuk penonton. Oke, sedep nih. Gimana caranya biar tetap semangat jalani bisnis yang udah dijalankan. Terus kasih tahu juga sama penonton yang mau menjalankan bisnis, gitu kan? Apakah bisnis itu sulit atau menyenangkan atau gimana? Coba bisa kakak kasih pesan-pesan buat viewers kita. Oke, jadi pesan untuk semua calon pebisnis atau yang udah berbisnis di luar sana, yang namanya berbisnis itu pasti ada naik turunnya, mulai dari semangat, motivasi, terus juga mungkin dalam diri kita sendiri itu kita harus menjaga yang namanya mau nggak mau tuh yang mensupport diri kita itu tetap diri kita sendiri gitu. Terus juga penjualan itu juga pasti mengalami naik turunnya gitu. Jadi jangan sedih karena semua pebisnis, semua pengusaha itu mengalami itu. Dan satu hal lagi yang paling penting, sebenarnya dalam berbisnis ini yang harus dijaga kepercayaan. Jadi kalian harus benar-benar komunikasi sama tim itu gimana, terus juga harus komunikasi dengan diri kalian sendiri untuk terus setiap hari menyusun konsep apa yang ingin dilakukan besok, disampaikan minggu ini. Terus project-project itu yang namanya kita ya manusia itu suka lupa, jadi kalian titipin tuh ke tim supaya nanti ada tim yang ngingetin kita untuk oh gini gimana, Fir ini gimana, Kak ini gimana gitu, agar semua prosesnya itu nggak cukup kita maksudnya nggak semua kita yang mikirin gitu. Jadi ada yang bantu ngingetin, terus ada yang bantu untuk mecahin solusinya. Nah itu sih pesan dari Firda, sederhana. Oke, jadi itulah dia pesan-pesan dari Kak Firda untuk kalian semua yang memulai bisnis atau yang sudah menjalani bisnis. Iya. Semoga pesan dari Kak Firda itu bermanfaat untuk kita semua, untuk teman-teman yang sudah nonton video kita dari awal sampai akhir. Makasih banyak ya buat Kak Firda. Iya, udah- sama-sama. Semoga bermanfaat yang disampaikan hari ini buat teman-teman, buat kita. Makasih udah nyempetin waktunya untuk dia banyak Oh. tanya. Oke, sekian dulu video kami hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.